Salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi hari ini. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, dituturi Tuhan marohamunu tuholong rohani debata, do Tuhan sobaron nanileheni Kristus. Dalam bahasa Indonesia, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca 2 Tesalonika ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika agar mereka mengingat kepada kasih karunia yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia tersebut merupakan sesuatu yang percuma, yang cuma-cuma, yang diberikan dengan tanpa bayar. Dengan kasih karunia itu, orang akan menjadi diselamatkan, orang akan menjadi dibebaskan, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh keselamatan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi dipilih dan diselamatkan, hendaknya hati kita akan menjadi terus terarah kepada kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga Paulus mengingatkan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Artinya hati kita hendaknya selalu terpaut dan selalu merasakan atas keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Kristus Yesus dalam hidup kita. Karena memang ketika kita sudah merasakan keselamatan itu, maka kita akan merasa bersyukur karena kita menyadari bahwa kita tidak mungkin beroleh keselamatan tanpa kasih karunia daripada Yesus Kristus. Upaya dan segala apa yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita. Namun oleh karena karunia Yesus Kristus, oleh karena keselamatan yang sudah dinyatakannya, maka kita berhak untuk mendapat keselamatan itu. Kemudian, selain itu, ketabahan daripada Kristus Yesus yang rela turun daripada tahtanya, daripada kebesarannya untuk menyelamatkan kita, menjadi bahagian daripada ketabahan hidup kita. Di mana Yesus yang adalah Allah, Yesus adalah yang empunya kuasa, namun merendahkan diri menjadi manusia, lahir di kandang domba, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya menjadi beroleh keselamatan. Dengan kerendahan diri Yesus Kristus menjadikan orang percaya untuk diajak hidup di dalam kerendahan diri. Tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan ataupun tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan untuk menghitung kebenaran dan keselamatan kita. Hanya Yesus Kristus satu-satunya sumber keselamatan itu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita ketabahan yang sudah dialami dan yang sudah diteladankan Yesus Kristus harus menjadi bahagian daripada hidup kita, yaitu hidup yang tabah, yang selalu menerima segala keadaan dari perspektif iman, bukan dari perspektif keinginan dan kemanusiaan kita. Dengan keadaan demikian, maka kita menjadi orang yang fokus kepada keselamatan itu, yang melihat Yesus Kristus yang bekerja untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin fokus hidup kita beralih daripada sorga kepada dunia. Fokus hidup kita ditarik daripada keinginan daripada Allah menjadi keinginan kemanusiaan kita. Oleh karena itu, kita mau diajak melalui firman Tuhan kali ini agar kita hidup menjadi fokus dan tertuju hati dan iman kita kepada keselamatan yang daripada Kristus Yesus. Dengan keadaan demikian, kita menjadi mensyukuri keselamatan itu, kita menjadi meneladani keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian,
kita tidak akan menjadi terlena, kita tidak akan menjadi terhanyut oleh keinginan dunia, namun kita akan menjadi berjalan sesuai dengan kasih karunia dan keselamatan yang sudah dinyatakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita, meski banyak terjadi dalam dunia ini, meski banyak godaan dalam dunia ini, mari tetap fokus kepada keselamatan yang dinyatakan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dengan fokus pada keselamatan itu, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung, dan kita akan menjadi meneladani keselamatan yang sudah dinyatakan Yesus Kristus, dan kita menjadi hidup sesuai dengan keinginan Yesus dalam kehidupan kita. Mari hidupi dan imani keselamatan yang sudah dinyatakannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami terfokus dan teringat kepada kasih karunia keselamatan yang sudah dinyatakan Tuhan, sehingga kami tetap beriman di dalam segala keadaan dan situasi yang terjadi. Oh Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami juga meneladani dan menghidupi teladan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Biarlah hamba Tuhan, melalui saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan channel ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan orang yang sendirian Engkau dampingi. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami, biarlah berkat-Mu menjadi nyata bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.